Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207. Astagfirullahaladzim. Sorry. Di studio mini ini dan jika kalian pengen tahu studio kita, jadi studio kita tuh sangat mini. Jadi saya kalau rekaman itu harus nyediain dulu obat nyamuk karena banyak nyamuk juga kan. Secara studio ini juga di pinggir sawah. Dan pokoknya senang banget deh setiap kali siaran pasti mendapatkan energi yang positif dari kalian. And I just wanna say thanks, grateful so much kepada kalian yang udah subscribe, udah like, udah komen, dan kita juga ngebalas komen satu-satu. Dan kalian itu amazing banget bagi kita. Kalian yang intinya komen apapun membuat energi positif itu bertambah kepada kita, karena kalian ngeklik video ini saja kita sangat amazed, kita sangat apresiasi banget gitu. Dan bagi kalian yang belum subscribe dan bagi kalian yang belum subscribe, aduh tunggu apa lagi, subscribe sekarang juga, karena Pelita.hati 207 itu banyak banget tema-tema. Buktinya kalau kalian adalah pendengar baru, kalian bisa cek sekarang di YouTube bahwa di Pelita.hati 207 itu ada banyak menu, dan ini sudah ke episode berapa ya, saya juga udah lupa. Itu banyak banget episode-episode yang menarik, yang unik, kali aja ada yang cocok dengan suasana hati kalian. Kalian bisa klik dan kalian bisa mendengarkannya pada saat di taman, di kebun, lagi kerja, lagi nyupir, lagi nyuci, lagi makan, lagi breakout maksudnya, lagi istirahat gitu. Nah, Kak Pelita atau Mas Pelita atau Bang Pelita, asal jangan dipanggil tante aja ya. Soalnya kalau dipanggil tante ntar saya pegang kicirikan di bawah lampu merah, terus aku tak mau jika aku by the way, itu adalah joke tahun 2002-an, 2001-an gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun nih ya, tahun 2002, 2001 itu kan generasi 90-an. Biasanya kalau anak-anak zaman dulu, kalau zaman dulu di tahun 2001 adalah atau kalian itu masanya anak-anak, berarti sekarang kalian itu generasi 90-an, which is me, including me. Itu juga termasuk saya, teman-teman, karena ya lahiran tahun 93, berarti ya sekarang udah bangkotan kan ya. Udah pada tuwirdawati alias tua. Nah, ngomong-ngomong tentang aduh, bridgingnya masa dua kali sih, nggak enak. Ngomong-ngomong tentang tahun 2002-an yang tentu kita adalah generasi 90-an, saya akan bahas nih tentang tantangan terbesar, bukan umat manusia ya, lebih khusus lagi, khususon tantangan terbesar generasi milenial di zaman sekarang, which is audio ini direkam pada Juni 2022. Kalau kalian yang mendengarkan lagi di tahun-tahun setelah ini, masih worth it kok, karena tema yang akan dibahas ini adalah bagaimana tanggung jawab seorang remaja di perkembangnya teknologi yang amat sangat padat, itu seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini itu kita akan bahas. Nah, teman-teman, yang menarik adalah sekitar 1 bulan yang lalu saya nonton YouTube dari channel YouTube-nya Profesor Reinhard, kepanjangannya saya lupa, tapi di situ dibahas tentang generasi zaman sekarang. Ternyata Profesor Reinhard itu membaginya dengan berbagai macam pembagian. Dimulai dari generasi 90-an. Biasanya kalau kalian di IG, di YouTube ataupun di TikTok itu kan biasanya kan sering ada istilah cuma generasi 90-an nih yang paham. Nah, kayak gitu, caption kayak gitu kayak kan. Yang kayak main kayu tiga, main benteng-bentengan, main ada yang PS mungkin. Terus juga Nokia 1110 yang bunyinya cililit-cililit itu cuma anak 90-an yang paham gitu kan. Anak zaman sekarang mana paham gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagi siapapun yang lahir di tahun 90-an, baik itu 91 sampai 99, maka disebut dengan generasi 90-an. Nah, berlanjut ke generasi berikutnya nih, ada generasi 2000-an, seperti dari tahun 2001 sampai dengan 2009 itu tuh disebut dengan generasi 2000-an. Ada juga yang disebut dengan
generasi milenial ataupun Gen Z, generasi zero. Kalau Z itu ada no mungkin dari zero kali ya, apa zero tuh kayak ngulang lagi dari nol, atau apa, correct me ya kalau correct me if I'm wrong. Tulis di kolom komentar. Kak, itu bukan ini, bukan generasi milenial tuh bukan dari tahun 2010-an gitu. Nah, jadi gini, siapapun yang lahir di tahun 2010-an, yang which is mungkin sekarang adalah apa namanya, sudah mungkin 10 tahunan ya, sekarang usia 10 tahunan. Ternyata Profesor Reinhardt itu mengatakan bahwa itu bukan generasi milenial, tapi generasi milenial itu yang di bawah itu. Yang sekarang nih, yang kalian yang bocil-bocil, yang lahiran tahun 2010, 2011, 2012, itu disebut dengan Strawberry Generation. Nah, apa itu Strawberry Generation? Profesor ribet banget ya, karena mulut dan otak saya kan tidak berpendidikan tinggi. Jadi kalau kebelibet ya mohon dimaklumi. Nah, jadi Bapak Profesor Reinhardt itu mengatakan ataupun memberikan istilah Strawberry Generation karena generasi strawberry ini adalah generasi yang lembek, generasi yang gampang sekali nyerah, gampang sekali capek, gampang sekali baper, gampang sekali untuk ngerasa bahwa dirinya itu I'm sorry, I really burn out. Jadi kayak capeknya tuh capek banget. Padahal kalau kita bisa saksikan dan kita bisa bandingkan atau kita bisa compare gitu, bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang, kekerasan hidupnya itu jauh lebih parah zaman dulu. Saya masih ingat ketika saya di kampung, which is saya 8 bersaudara, saya anak kelima. Saya ingat ketika nggak ada beras itu ibu dan bapak saya tuh beralih ke singkong. Nggak ada singkong kita ke gadung. Tapi kalau untuk yang gadung itu saya udah dibuat keripik. Tapi kakak-kakak saya udah ngalamin merasakan nggak ada singkong tuh ke gadung gitu loh. Jadi betapa kerasnya zaman dulu gitu, dan belum lagi pendidikan. Nah, ada salah satu tema atau pembahasan kalian juga bisa nyari nantinya di pelita.hati207, pendidikan zaman sekarang dengan pendidikan zaman dulu apa bedanya, dan di situ kita akan bahas. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang pada saat generasi kita bermain. Masa remaja kita, masa kanak-kanak kita itu sangat berbeza alias berbeda. Sekarang dimudahkannya tuh amat sangat, bahwa memang sekarang pekerjaan juga kebanyakan kan corporate, terus kemudian kantoran dan lain sebagainya. Kalau tani-tani gitu sudah hampir jarang lagi gitu kan. Nah teman-teman, jadi gini, itu semua berpengaruh kepada psikologis anak. Jadi gini, ketika kamu atau kalian atau seorang anak selalu dibiasakan dengan kelembutan, segala fasilitas itu dimudahkan, maka jiwa tidak begitu siap pada saat ada benturan dalam hidupnya atau sedikit kekerasan dalam hidupnya. Jiwa itu kurang begitu siap karena sudah terbiasa dengan kelembutan, dengan keenakan, kemanjaan, dan beberapa fasilitas yang ada, yang ditopang. Kalau ada yang ngomong gini, tapi kan Kak, masih banyak tuh yang miskin, masih banyak tuh yang serba kekurangan. Iya, tapi kan itu kita tidak dapat pungkiri teman-teman bahwa kemudahan baik dari sisi fasilitas dan teknologi di zaman sekarang itu jauh lebih banyak dan lebih dominan ketimbang apa-apa yang kurang sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, itu yang pertama ya, bahwa kelembekan jiwa anak-anak zaman sekarang dikarenakan begitu banyak fasilitas dari orang tua yang didapatkan oleh anak itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana tayangan, apa yang ditonton, apa yang dilihat, itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau zaman dulu
itu kita ngelihat satu buah pemandangan yang bagus di TVRI mungkin atau di Indosiar, itu kita kayak amazed banget karena nggak pernah ngelihat gitu. Tapi kalau zaman sekarang tayangan sudah bejibun banyak, baik yang streaming berbayar ataupun yang free ataupun yang gratis, itu sudah bisa disaksikan dengan gampang, dengan mudah oleh anak-anak, sehingganya mata sudah terbiasa dengan pemanjaan yang cukup lumayan banyak, sehingganya saya kebanyakan pakai sehingganya anak menginginkan apa yang ia lihat, karena dalam psikologi juga ada istilah children see, children do. Anak ngelihat, anak ngelakuin. Tapi kalau children see, children do ini lebih kepada perilaku orang dewasa yang aktivitasnya dilihat oleh anak-anak. Tapi lebih daripada itu ataupun di luar daripada itu, bahwa apa yang anak lihat itu yang pengen mereka tiru juga. Salah satunya adalah jalan-jalan, main game, bersepeda santai, apapun itu. Karena kebanyakan tayangan itulah yang menyebabkan si anak jadi lazy. Jadi lazy apa lazy sih? Kalau malas itu bahasa Inggrisnya. Korek juga ya teman-teman kalau yang mendengarkan. Nah, dua hal inilah teman-teman yang menyebabkan tantangan generasi zero ataupun kalian menyebutnya lah ya, entah itu generasi milenial ataupun generasi strawberry ataupun strawberry generation akan lebih sulit. Mereka bisa bertahan hidup. Kalau bertahan hidup dari sisi begini teman-teman, tubuh ini kan dikatakan atau untuk bisa bertahan hidup sebetulnya ada dua hal yang tubuh ini harus lakukan. Satu, makan. Dua, minum. Udah itu aja. Sisanya ya mungkin dari sisi pakaian, tempat tidur, istirahat dan sebagainya itu plus dan bonus-bonusnya gitu. Nah, tantangan yang akan mereka hadapi di zaman sekarang, yaitu anak-anak yang strawberry generation ataupun generasi lembek-lembek ini, era globalisasi yang amat sangat kompleks, yang amat sangat beragam, menjadikan kerja keras mereka justru nantinya akan lebih keras daripada orang-orang zaman dulu. Satu, PR mereka adalah karena jiwa mereka terbiasa lembek, berarti konsekuensinya adalah pada saat mereka terkena batu sedikit ataupun kesandung sedikit ataupun sakit sedikit, uring-uringannya sudah cukup lumayan parah. Tantangan yang kedua lagi adalah bagaimana sumber daya manusia kualitasnya akan lebih ditingkatkan lagi seiring berjalannya zaman. Di beberapa instansi pemerintahan, di beberapa perusahaan, sumber daya alam, beberapa persyaratan juga akan lebih ditingkatkan lagi. Gitu. Jadi sehingganya inilah yang kemudian tantangan mereka jauh lebih kompleks dan jauh lebih berat daripada kita-kita yang zaman dulu. Kita mungkin yang zaman dulu lebih kepada kalau nggak ada ya udah gitu loh. Tapi zaman sekarang pokoknya harus, karena sudah terbiasa dari kecil ya pokoknya harus gitu. Entah itu dia ujung-ujungnya pakai pinjol, entah itu dia ujung-ujungnya nipu, entah itu ujungnya apapun itu, ya pokoknya harus. Memang ada juga yang sisi positif dari strawberry generation ini. Salah satunya adalah anak-anak zaman sekarang itu mereka lebih konsen kepada beberapa hal tentang psikologi. Misal, mereka memperhatikan tentang apa itu body shaming, jadi penghinaan terhadap fisik. Mereka memperhatikan tentang bahaya loh kalau bully, bahaya loh kalau ada cyberbullying, bahaya loh kalau melakukan tindakan pelecehan seksual even secara langsung ataupun secara sosial media. Kemudian anak-anak di zaman sekarang juga di strawberry generation ini, salah satu yang positifnya juga adalah bagaimana karena mereka itu sudah terbiasa mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, sehingga pada saat punya anak, mereka juga akan memperlakukan hal yang sama. Meskipun jangan lupakan juga bahwa kekerasan anak dari tahun ke tahun juga meningkat. Jadi tentunya ini
eh, namanya juga jumlah manusia di dunia ini semakin banyak. Kita bahas satu, yang satu juga nanti ada lagi keanehan-keanehan yang dibuat seperti itu. Jadi permasalahan hidup itu semakin kesini ya semakin kesana gitu. Artinya semakin kompleks teman-teman. Nah, eh, terus apa nih pesan yang terakhir ya kepada Strawberry Generation ataupun generasi yang lembek? Pesan kita semua pelita.hati 207 adalah begini. Salah satu hal yang selalu kita omongin adalah enjoy the moment. Jadi nikmati aja gitu momennya. Memang ini fasenya, kita nggak bisa menolak teknologi. Kita juga nggak bisa menolak takdir. Jadi memang zamannya sekarang, zaman dimudahkan. Zamannya sekarang adalah dimana teknologi berkeliaran sangat pesat. Seolah kita nggak bisa menolak itu, karena ini bagian dari zaman. Jadi, yang terpenting adalah kesehatan mental dari Strawberry Generation ini juga termasuk yang perlu kita jaga. Salah satunya adalah harus melek tentang mental health ataupun kesehatan mental. Karena zaman dulu kita nggak begitu paham tentang mental health ataupun kesehatan mental. Dibully atau si pembulinya ataupun yang dibully nggak ngerti tentang mental health. Ada seorang guru yang mencak-mencak ngomong ngalor ngidul, terus kemudian dilabrak oleh orang tua si wali murid, juga tidak sampai ke hukum dan lain sebagainya. Karena zaman dulu masih norma adat istiadat yang dipakai gitu. Kalau di zaman sekarang lebih berhati-hati karena semua bisa dilaporin, semua serba transparan. Ada yang aneh-aneh saja sekarang rekam, posting, viral dan lain sebagainya, ujung-ujungnya minta maaf gitu. Nah, itulah kemudian pesan terakhir dari pelita.hati 207 bahwa enjoy the moment aja, memang ini zamannya, memang ini masanya, memang ini masa kalian gitu. Nah, itu aja tentunya dari kita pelita.hati 207. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wah, rugi banget ya kalau kalian belum subscribe. Tapi bagi kalian yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan tunggu tema-tema serta episode-episode berikutnya setelah ini. Dan bagi kalian yang pendengar baru, oh my god, kemana aja, kalian bisa cek pelita.hati 207 dan bisa scroll ke bawah dan juga bisa ngelihat tema-tema yang bagus yang tentunya itu cocok bagi kalian. Akhir kata, kita pelita.hati 207 pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan, stop ngelem.